kitab hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari, kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-99. Qala Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fi tarin amin ila anqal. Mata atlaqa lisanaka bit-talabi fa'lam annahu yuridu ayyu'tiyaka. Kapan Allah itu melepas lesanmu sehingga mampu mengucapkan permohonan, maka ketahuilah itu karena sesungguhnya Allah menghendaki, Allah berkehendak akan memberimu. Jadi yang namanya tolak, meminta, itu minta sesungguhnya, bukan sekedar kalimat minta yang disadari. Kapan Allah menjadikan dirimu itu bisa memohon kepada Allah dengan benar-benar memohon, maka itu sesungguhnya karena Allah memang akan memberimu. Maka nasib buruk hamba yang tidak bisa memohon kepada Allah. Kan sudah dijanjikan, udhuni astajib lakum. Kalau sudah Allah berjanji, nggak akan ingkar janji. Minta kepadaku akan aku kasih. Maka yang tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk minta, ya tidak dikasih. Nah, memang kalau memang nikmat Allah adalah banyak, ada nikmat yang kita tidak perlu minta, ada nikmat yang perlu kita minta. Akan tapi ketahuilah, tanda Allah akan memberi kepada kita adalah kalau Allah mudahkan kita untuk minta kepada. Nah, memintanya seorang hamba kepada Allah, ini kan menunjukkan kalau dia adalah hamba yang perlu dan punya hajat kepada Allah, itu yang menjadikan Allah senang. Dan orang yang tidak meminta kepada Allah ada dua model manusia. Yang pertama adalah yang memang tidak kenal Allah, maka tidak minta. Enggak kenal Allah, tidak beriman kepada Allah. Makanya Anda jangan nonjol-nonjolkan memberi kepada mereka sesuatu yang mereka sendiri tidak pernah minta kepada Allah Tuhan kita. Surga kan hanya untuk orang beriman. Makanya nas'alukal jannah, kita minta surga. Maka Anda tidak usah pusing deh kalau ada orang mengatakan, kalau dalam akidah kita bunyinya begini, orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia tidak berhak mendapatkan surga biarpun dia berbuat baik. Dia hanya akan diberi imbalan oleh Allah di dunia, di surga mah nggak ada. Anda tidak usah berkata gini, kok masa Allah kok kejam banget? Hah? Jawabannya adalah, kenapa kok Anda memaksa? Kalau dia tidak minta, tidak perlu kepada surganya Allah kok. Dia punya surga-surgaan kok. Kadang kita yang maksa, kenapa? Harus, kasihan. Dia mendapatkan surga. Dia tidak perlu, tidak minta kepada Allah dan tidak menginginkan. Ente kasih pun akan menolak, tertawa, ngece. Nanti insya Allah kamu akan masuk surga Allah. Dia ngece. Enggak, aku tidak perlu kok dengan surga ente. Dia ngomong gitu, ayo, enak enggak? Kadang-kadang ini umat Islam ini blinger cara berpikirnya. Ya Islam yang ngaco itu. Jadi kalau di luar Islam nanti akan dapat surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memerlukan surga Allah. Enggak usah Anda tonjol-tonjolkan, enggak usah Anda paksain memberikan surga ke mereka. Dan Anda pun juga enggak punya surga. Yang punya Allah. Wong dia tidak memerlukan surga kepada dari Allah. Bahkan kalaupun diberi dia ketawa, ngejek kok. Masa kita mau Tuhan kita diejek? Mau coba, dia beriman dengan Tuhan-Tuhanannya. Dia beriman dengan surga-surgaannya. Lalu kita tawari, nanti insya Allah karena kamu berbuat baik di dunia, maka kamu hai orang kafir, kamu akan dapatkan surga dari Allah. Dia akan ngejek. Nah, aku tidak percaya dengan surga ente, ngapain ente kasih-kasih? Ini ada orang ini sok pengen, maksudnya moderat, pengen dia toleransi, tapi dia nggak sadar waktu ngomong itu. Nggak usah kita paksain yang demikian itu. Adapun hubungan kita dengan manusia di dunia, dia berbuat baik, kita harus berbuat baik dengan mereka. Tetangga yang Nasrani baik, dia punya hayalan surga sendiri. Orang Hindu punya nirwana yang dia rindukan, menurut dia biarkan. Dan kita tidak boleh mengganggu mereka kok.
Islam bukan mengajari mengganggu, tapi jangan dipaksa mereka masuk surga yang kita yakini. Wong mereka tidak mau kok Anda paksa-paksa, ini aneh banget. Ini ada biasa pemikiran Islam-Islam yang ngaco itu, pengennya semua agama sama, nanti dia berhak dapatkan surga dari Allah. Dalam hatinya dia ketawa dia. Anda seorang mukmin yang beriman kepada Allah kemudian ditawari oleh agama lain, dia punya khayalan, aku punya surga. Lu mau masuk enggak? Ya, ngapain Anda tidak percaya sama surga ente kok? Ini masalah keyakinan harus kita bangun. Baik. Nah, orang yang tidak meminta kepada Allah itu ada dua model manusia. Yang pertama, orang nggak kenal Allah, maka dia nggak minta karena tidak kenal Allah, ya tidak dikasih surga. Tidak dikasih karena dia. Yang kedua, yang tidak meminta kepada Allah adalah orang yang lupa dan lalai kalau dia itu punya hajat kepada Allah. Nah, sebab kelalaian ini loh yang harus kita cermati. Anak cerdas itu jarang doa, tapi giliran bebel, susah lulus itu minta doa ke sana kemari, tahajud, zikir. Lah kok masa diberi cerdas malah lupa kepada Allah ya? Itu anak cerdas biasanya jarang ngaji malahan kan. Jarang doa itu. Kenapa? Dia cerdas, bisa menghafal. Tapi yang lulusnya pas-pasan muazzaz maklum tahajud, Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Nah ini, jadi sebab lupa ini apa? Kadang karunia Allah. Maka sesungguhnya kadang apa yang Allah kurangi dari kita, itu sebetulnya agar kita sadar atau kita lemah, biar kita ngadu kepada Allah. Maka di saat kita bisa mengadu kepada Allah, itu tanda Allah akan kasih kepada kita. Allah akan kasih kepada kita. Biar memohon dan meminta, kalau sudah dijanjikan oleh Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah kepada Allah, kepadaku niscaya aku akan kabul. Itu minta yang sesungguhnya, bukan minta tapi kurang ajar. Minta betul karena kita merasa punya hajat kepada Allah, kelemahan kita hambanya, dengan dan yakin Allah akan bisa memberinya. Harus begitu, kita menghadap kepada Allah dengan kelemahan kita. Itu doa. Lah doa nggak sadar tentang dirinya yang lemah, gimana dia berhak untuk dikabul? Menyadari dia adalah hamba yang lemah, abdullah. Kita hamba Allah, baru ngadu. Dan Allah yang memberi. Nah ini yang diterima doanya. Dan yakin Allah maha kuasa untuk memberi. Dan Allah maha kaya. Dan itu keyakinan harus ada di hati kita. Dan tidak boleh ada keraguan. Kalau ada ragu ini kurang ajar dong. Allah kan tahu hati kita. Jangankan kepada Allah, kepada sama manusia saja kalau kita suudzon orang nggak seneng. Pak Haji tolong bantu saya, cuman model Pak Haji kayaknya nggak bisa ngasih saya. Ini kan kurang ajar itu. Kalau Pak Haji kan harus dikasih tahu karena beliau tidak bisa tahu batin ini, tapi Allah tahu apa yang di hati kita. Makanya permohonan yang sesungguhnya disadari. Kalau kita lemah di hadapan Allah, maka di saat seorang hamba menyadari kelemahannya lalu dia mengadu kepada Allah, lah ini disadarkan dulu oleh Allah kalau dia adalah hamba Allah. Kemudian dia memohon kepada Allah, itu tandanya Allah ingin memberi dia. Bisa dibalik begini. Tanda doamu yang dikabul oleh Allah adalah jika di saat engkau memohon disertai dengan kesadaranmu kalau engkau memerlukan kepada Allah, hajat kepada Allah. Hajat yang sesungguhnya. Ini atlaq lisanaka bittalab. Allah membuka lisanmu untuk memohon. Jadi lesan biarpun Allah berikan kepada kita, ini kan lesan kita, tapi tidak semua orang bisa memohon ya. Nggak bisa semuanya memohon, kecuali Allah bimbing kita untuk memohon. Dan kadang lesan itu memohon, tapi hati tidak memohon. Sehingga yang diberi oleh Allah, kesadaran akan hajatnya kepada Allah, kemudian dimudahkan lesannya untuk memohon, disadari dengan hatinya, dia sebagai seorang hamba di hadapan Al-Ma'bud Allah Jalla Jalaluh, maka sesungguhnya itu karena Allah ingin memberinya. Setelah itulah berhak kita untuk beri. Dan lebih dari itu, bahwa kesadaran bahwa kita adalah seorang hamba yang punya hajat kepada Allah, dan permohonan yang kita panjatkan kepada Allah itu juga karunia dari Allah kalau kita faham. Karena Allah itu senang dengan hambanya yang merasa dirinya hamba.
Maka kalau dia mulai sombong, dimurkai oleh Allah, nggak boleh masuk surganya. La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri. Ada kesombongan enggak? Jadi semakin seorang hamba tawadhu di hadapan Allah, Allah semakin senang. Maka permohonan itu gaya tawadhu. Orang memohon, minta ya Allah, bahkan sampai kalau sudah memohon kepada Allah tidak batas, bukan urusan gede-gede, sampai tali sandalnya yang terlepas putus pun boleh minta kepada Allah, jarum jatuh pun boleh minta kepada Allah. Karena Allah senang dengan hamba yang meminta. Kemudian yang harus kita sadari juga bahwasanya permohonan kita kepada Allah itu juga nikmat. Bisa memohon itu nikmat dari Allah. Bisa memohon itu nikmat dari Allah. Nah, kalau kita bisa memohon, sebab yang sering memohon berarti hamba yang sering dikasih oleh Allah. Dan kalau sudah Allah akan memberi kepada kita ini, kita harus bicara tentang karunia Allah yang amat luas dan kehidupan kita yang luas juga. Jadi kalau sudah bicara tentang karunia Allah itu sangat agung. Dan kalau bicara tentang pemberian Allah untuk kita, ya kita yang hidup panjang, bukan saja hidup di dunia. Ada alam barzah, ada akhirat. Jadi kalau sudah Allah akan memberi, jangan hanya diharap, wow, aku minta kepada Allah, belum diberi-beri. Ini salah juga. Kan memberi itu Allah akan beri kepada kita sesuatu yang sangat tepat untuk kita. Bahkan kadang kita bodoh kalau minta. Allah Maha tahu kita minta adalah sesaat kesenangan sesaat saat ini. Padahal ada kesenangan yang luar biasa nanti di akhirat. Sehingga seorang hamba yang memohon kepada Allah, maka jangan ragu. Yakini dengan 3 hal di saat kita mohon. Asalkan doa kita sudah benar. Doa kita sudah benar. Doanya seorang hamba yang mengabdikan diri kepada Allah, menyadari dirinya sebagai seorang hamba, maka di dalam kita memohon pasti Allah akan kabul kalau kita permohonan kita benar. Allah yang berjanji, astajib itu kan jawab. Udhuni, mintalah kepadaku, astajib, aku akan beri. Allah bukan seperti raja yang mungkin bisa lemah dan lupa, bukan seperti orang kaya yang mungkin muncul kekikiran, enggak. Allah Maha Pemurah dan Allah Maha Kuasa. Tidak ada yang menghalangi Allah jika Allah ingin memberi kepada hambanya. Jangan berkata, oh saya memberi minta kok belum dikasih oleh Allah. Wah, hati-hati. Innallaha yakbalu du'a abdihi ma lam ya'jal. Allah itu akan senantiasa mengkabul doanya seorang hamba asalkan dia itu enggak buru-buru. Buru-buru itu gimana? Saya sudah doa berkali-kali belum aja dikasih. Dan ini kurang ajar mendahului Allah. Sementara yang harus kita yakini bahwasanya pemberian Allah ini bermacam-macam model. Yang pertama, nah ini yang harus kita ketahui. Kita memohon kepada Allah, ada yang langsung dikasih oleh Allah seperti yang kita panjatkan. Yang kita panjatkan. Kita pengen lulus, pengen rezeki, pengen nikah, pengen ini. Yang kita panjatkan Allah kasih. Yang kedua adalah ini, yang kita tidak pernah sadar. Karena kebodohan permohonan kita. Kita dimudahkan oleh Allah untuk memohon itu kan karena Allah ingin ngasih pada tersebut kan. Karena kebodohan kita memohon, Allah tidak kasih sesuai dengan permohonan kita. Karena permohonan kita teramat kecil. Artinya ada hal yang lebih penting lagi. Maka Allah tidak kasih seperti apa yang kita minta, tapi Allah kasih yang lainnya. Misalnya kita minta rezeki, ya Allah, toko saya ya Allah, semoga toko yang penuh berkah, rezeki banyak ya Allah. Enggak nambah-nambah tokonya. Tapi sebenarnya doanya dikabul, dikemanakan. Pas tetangga pada kena wabah muntaber, anaknya sehat. Berapa ya? Kita itu kalau minta kan kurang cerdas, kita minta yang zahir saja. Minta rezeki banyak dan sebagainya. Sudah sering minta karena Allah sayang dikabul, cuman nggak dikasih rezeki, kasih aja ini pada jantungnya, dikasih jantungnya sehat. Anda pernah minta, ya Allah jaga jantung saya? Ternyata ini masih stabil semuanya karena Allah memberi dan berkat doa kita. Anak kita dijaga oleh Allah, keluarga kita dijaga oleh Allah. Tidak mustahil itu berkat daripada panjatan doa kita. Maka kalau sudah dengan Allah, wa antum muqinun bil ijabati. Kalau sudah benar doamu, yakin Allah akan kasih. Cuman jangan suudzon kepada Allah. Kadang Allah beri kepada kita sesuatu yang lebih penting daripada kita minta.
Kita tidak tahu apa. Makanya husnudzan kepada Allah. Makanya kita doa minta rizki, Allah kasih iman di hati. Kita minta rizki, Allah kasih bahagia. Kita minta duit, Allah kasih kelembutan dari pasangan kita. Itu kan mahal semua harganya. Makanya doa itu sangat perlu, sangat penting. Jangan sampai ada hamba tidak berdoa. Dan Anda kalau benar pasti akan dikabul oleh Allah. Cuman kadang dikabul sesuai dengan bentuk permintaan kita. Yang kedua akan dikabul oleh Allah dalam bentuk yang berbeda di dunia ini. Dan itu bentuk yang berbeda kadang lebih. Sehingga kalau seandainya kita bisa membaca, seandainya kenapa orang pada sakit kok anakku kok selamat, ini berkat doamu lah, bisa jadi gitu. Doamu yang kau minta duit tidak dikasih oleh Allah, dilempar dijadikan ini. Nah, ini. Cuman karena kita tidak tahu saja, sehingga kadang-kadang kita suudzon kepada Allah, Allah tidak ngasih, padahal sudah dikasih oleh Allah. Yang ketiga, permohonan kita itu Allah beri di saat kita sangat memerlukan hal tersebut, bukan di dunia. Di dunia kalau kita nggak bisa makan di depan di orang tua kita, kita bisa minta tetangga kok. Sebagai seorang pengemis dikasih makan. Tapi kapan itu? Diberi oleh Allah di akhirat nanti. Jadi tabungan doa kita di akhirat. Sehingga di akhirat nanti ada orang yang kaget. Anda kaget. Ini pahala apa ya Allah? Ini pahala apa kok banyak banget? Dijawab, ini pahala doamu yang ditunda dulu. Tidak diberi di dunia lalu diberi di akhirat. Melihat begitu agung yang pahala, dia ngomong, tapi nggak berarti lagi. Ya Allah, kalau tahu begitu, saya pengen doa saya di dunia nggak usah dikabul sama sekali, biar dikasih di akhirat saja. Karena begitu agungnya akhirat. Ya. Nah, tapi kita tetap minta di dunia dikasih dan di akhirat dikasih. Kan kita belum masuk akhiratnya. Minta di dunia dikasih, di akhirat doa-doa yang masih kita kan doa banyak. Makanya perbanyaklah doa. Dan hakikat doa bagi orang yang kenal Allah itu tujuan, bukan sarana untuk sampai kepada hajat kita. Kan kelas kita itu kelas kuli. Sehingga kalau kita berdoa itu untuk tujuan, doa itu wasilah. Saya berdoa untuk mendapatkan sesuatu, kan begitu. Tapi kalau sudah orang makom, ubudiyahnya tinggi, doa itu disadari sebagai kewajiban. Kewajiban gak dia untuk berdoa, dikasih gak dikasih urusan. Aku yakin gak dikasih sekarang, dikasih yang lainnya, dikasih di akhirat. Saya percaya doa tok. Kalau kita kan perantara. Lah kalau perantara itu repotnya apa? Di saat sudah dikabul nggak doa lagi, kan banyak begitu. Dulu masya Allah, waktu utangnya banyak, ngaji terus, doa terus. Giliran sudah utangnya kebayar nggak kelihatan lagi, lah kan? Karena doa bukan tujuan, jadi wasilah. Maka dikatakan doa itu mukhul ibadah, saripatinya ibadah, ya doa. Maka berdoalah Anda ini sebagai kewajiban kita di hadapan Allah, kesadaran kita sebagai seorang hamba, bukan kita jadikan wasilah. Kalau wasilah kan begini, saya pengen itu, saya pakai perantara doa. Setelah dikabul, nggak pakai doa. Ini bahaya. Makanya berdoalah kepada Allah, banyak memohon kepada Allah. Dikit-dikit doa. Dan katailah, Allah marah jika kau tidak minta. Beda dengan manusia. Kalau kita sering minta, bosan dia, bisa marah sama kita. Tapi kalau dengan Allah, semakin kita meminta, Allah semakin senang. Bahkan disunahkan ilhah. Ilhah fi doa itu kalau minta kepada manusia kayak maksa. Tapi Allah kan tidak bisa dipaksa. Maksudnya minta, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Dalam hadis, ilhah, ya Rabb, beri, ya Allah, ya Allah, beri. Kalau sama orang kan marah, kasih pak, kasih pak, kasih, udah, diam. Kan gitu kalau manusia. Tapi Allah mah enggak. Karena ilhah itu dianjurkan, ilhah fi doa. Doa kalau bahasanya meminta dengan benar, ya Allah, kami punya hajat, ya Allah, ya Allah. Nah, siapa yang bisa seperti itu? Yang bisa berdoa dengan bermacam-macam cara? Siapa? Orang yang akan diberi oleh Allah. Maka sadari dirimu, jika engkau susah berdoa, jangan-jangan memang engkau dijauhkan dari rahmat Allah. Doa dalam setiap saat. Maka diajarkan Nabi, doa mau tidur, bangun tidur, mau makan, setelah makan. Ini semuanya diajarkan doa Rasulullah. Mau berhubungan suami istri ada, sampai semuanya ada, punya anak ada. Doa-doa semuanya. Sebab doa itu adalah tanda penghambaan kita kepada Allah dan Allah senang. Maka kembali kepada hikmah Ibn Attal As-Sakandari, kapan Allah memudahkan dirimu untuk berdoa, maka sesungguhnya Allah ingin memberimu yang banyak.
Itu Allah akan memberimu. Tapi kalau ternyata kita jarang doa, ya jatahmu itu pas-pasan sudah. Di akhirat fakir, orang pada mendapatkan banyak, di akhirat nggak punya apa-apa. Suatu ketika ada bertanya, Buya, saya sudah divonis oleh dokter, kandungan saya diangkat, saya nggak punya, apakah boleh saya minta anak, doa minta anak? Doa, nanti akan diganti oleh Allah. Anak itu kan bukan sekedar urusan anak, nanti di akhirat punya anak, pahala banyak nanti, kan jadi pahala nanti. Kemudian waktu saya berhubungan suami istri, apakah saya harus baca doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan wa razaqtana? Kan saya tidak bakal punya anak. Tetap dianjurkan, urusannya kan bukan urusan pengen punya anak saja lah. Itulah model kelas-kelas kuli tadi. Jadi kalau berbuat itu harus dikasih. Kalau ini enggak, doa kita dinilai oleh Allah. Doa, jadi memperbanyak doa itu penting. Permohonan kepada Allah, semakin banyak kita memohon, sebetulnya semakin kita menyadari kehambaan kita. Dengan kesadaran kehambaan kita, mempermudah kita untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah kemuliaan yang sesungguhnya. Semakin mulia seseorang, semakin tinggi kesadaran akan kehambaannya. Dan semakin orang tinggi kesadaran akan kehambaannya, semakin mudah di dalam menghambakan diri kepada Allah. Maka ibadahnya seseorang yang tanpa disadari dirinya seorang hamba, ibadahnya orang action, riya, sombong, dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga betul di saat seorang menghambakan diri dalam bentuk ibadah, maka dikatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya waktu dia sujud, lihat. Jidat. Yang kita banggakan, ditaruhkan, diletakkan di tanah. Itulah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Semakin kita merendah, semakin dekat kepada Allah. Man tawadha rafa'ahullah. Orang tawadhu diangkat oleh Allah. Wa man takabbar, orang sombong, wadha Allah, akan Allah rendahkan. Seperti itu. Doa tanda ketawaduan. Mari kita berbanyak doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.